Apa yang menjadi visi misi dari kegiatan roadshow ini? Pertama adalah kami RRT sudah menunaikan tugas kami untuk melakukan penelitian terkait dengan ijazah dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, sebagaimana juga para teman wartawan semuanya dan rakyat Indonesia juga sudah tahu. Jadi perjalanan kami untuk membongkar keaslian dari ijazah Joko Widodo sudah selesai. Kami sebagai akademisi, sebagai peneliti sudah menunaikan tugas kami. Dan seandainya hasil penelitian ini berguna, ya insya Allah inilah nanti akan menjadi sebuah argumentasi ilmiah bagi kami. Terlepas dari masalah kriminalitas yang terjadi pada kami, buat kami itu nggak ada masalah. Artinya apa? Kami bekerja berdasarkan dari ranah kami sebagai peneliti. Kalau soal pasal dan sebagainya nanti diurusi oleh tim kuasa hukum kami, begitu ya. Nah, sehingga setelah penelitian kami selesai dan kemudian simpulan bisa didapatkan firm ya, secara scientific base, secara kajian ilmiah, ijazah Jokowi 99,99% palsu. Nah, untuk itu maka temuan kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Sebab apa artinya kalau cuma kami saja yang tahu? Sebab yang punya hak untuk tahu tentang keaslian ijazah Joko Widodo itu seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka kami merasa cukup efektif kalau salah satu sosialisasi atau persebaran dari hasil penelitian ini adalah salah satunya ya medianya itu buku. Karena buku itu bisa menjadi legacy atau menjadi sebuah warisan yang tidak saja dibaca oleh generasi sekarang tapi juga bisa dibaca generasi yang mendatang. Kenapa? Kami tidak ingin nanti kalau seandainya persoalan ijazah, dugaan ijazah palsunya Jokowi ini tidak kita buka dan kemudian tidak ada basis fakta ilmiahnya, maka kami takut nanti anak cucu kita nanti akan punya presiden ke-20 atau ke-23 nanti pakai ijazah palsu lagi. Sehingga berhenti sampai di sini. Ini saja ketika kemudian kami buka ya. Baik. Jadi bukunya ini warga Solo, warga Indonesia semuanya, ini bukunya Jokowi's White Paper ya. Saat ini sudah dimiliki ya, sudah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan ke beberapa negara. Sudah sampai ya, ke Amerika sudah, ke Australia sudah, Korea, Jepang, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda dan semuanya. Jadi mereka sudah, ini buku sudah terbang ke seluruh dunia ya saat ini, terutama kepada warga diaspora internasional. Diaspora itu adalah warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain ya, di luar negeri. Itu pun mereka juga merasa punya hak dan sekaligus kewajiban untuk tahu tentang otentitas atau keaslian dari ijazah Joko Widodo. Semata-mata adalah kita membersihkan sejarah Indonesia. Jangan sampai sejarah Indonesia itu menjadi hitam karena persekongkolan yang utamanya menggunakan dokumen-dokumen palsu, dan itu ranahnya adalah ranah pidana tentu saja. Nah, step yang kedua setelah kami membukukan hasil penelitian ini, maka kami harus punya kewajiban juga untuk mensosialisasikan atau menyebarluaskan pemahaman ini. Buku pasti terbatas ya, karena harga cetaknya juga cukup tinggi, maka pasti tidak mungkin 280 juta rakyat Indonesia itu memilikinya. Tapi setidak-tidaknya yang kami imbau adalah lembaga-lembaga, universitas-universitas, kemudian institusi-institusi itu adalah pihak-pihak yang seyogianya di perpustakaan mereka itu tersimpan buku Jokowi's White Paper. Karena kalau tersimpan di buku ini di perpustakaan universitas, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, pesantren-pesantren, yayasan-yayasan pendidikan, dan semua institusi pemangku kebijakan seperti DPR hingga DPRD, kemudian juga DPD. Ini berita terbaik hari ini saya dapatkan adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sudah mengadakan buku ini ya untuk seluruh anggota DPD seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Wakil Ketua DPD. Alhamdulillah. Nah, target kami berikutnya adalah 580 anggota DPR. Wakil rakyat kita itu semuanya juga memiliki buku ini. Dan kami juga sudah menyumbangkan atau menghadiahkan buku ini juga ke perpustakaan dari komisi-komisi dan fraksi-fraksi di DPR. Insya Allah nanti mudah-mudahan semuanya
8 fraksi dan 13 komisi DPR. Nah, kemudian langkah kami, selain kami mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ini juga Bu Wuri juga bisa sampaikan ya, nanti undangannya siapa saja ya. Kami juga mengundang tokoh-tokoh, kemudian perwakilan universitas dan para masyarakat umum. Nah, kami juga nanti akan roadshow-nya itu juga akan kepada DPRD nanti rencananya juga. Mudah-mudahan nanti juga gayung bersambut sehingga dengan cara penyebarluasan ilmu atau penyebarluasan informasi ini kita selesai dengan katanya-katanya, kabarnya, berita-berita yang simpang siur terkait dengan ijazahnya Jokowi ini sudah selesai. Kami bertiga mempertanggungjawabkannya melalui buku ini, itu yang penting. Kemudian berikutnya lagi adalah, alhamdulillah juga kami dapatkan, ya, selamat datang Mas Roy Suryo, wassalam, ya. Lakonnya udah. Monggo Mas, sini Mas. Nanti nyambung ya. Ya. Pak Roy sehat selalu. Siap. Ya. Ya. Siap. Jadi izin lanjut ya Mas Roy ya. Jadi nanti kami punya berita bagus dua hal. Yang pertama adalah buku Jokowi's White Paper sudah di tangan dari anggota DPD. Alhamdulillah nanti berlanjut kepada anggota DPR insya Allah. Kemudian juga berita bagus yang berikutnya yang kemarin diterima oleh tim kuasa hukum kami beserta Pak Roy Suryo sendiri, yaitu salinan fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang ada di KPU pusat ya. Jadi nanti akan disampaikan. Nah, lanjut dari yang saya sampaikan adalah berikutnya ini kami harus mention bahwa sebagai akademisi, sebagai peneliti kami tidak berhenti hanya di ijazah Joko Widodo ya, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ini kedatangan kami ke Solo ini selain kami mensosialisasikan dalam bentuk diskusi ilmiah buku Jokowi's White Paper dan sekaligus bedah buku, kami juga melakukan studi observasi. Kami bertemu dengan narasumber-narasumber yaitu saksi-saksi eyewitness ya, adalah masyarakat Solo sebagai data primer kami menuju kepada penelitian kami yaitu jejak masa lalu Joko Widodo. Dan kami juga heran ya bahwa ternyata warga Solo sendiri juga tidak terlalu banyak tahu ya terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo ini. Dan itu menjadi perlengkapan dari buku kami yang kedua. Lalu berlanjut buku kami yang ketiga adalah tentang riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming. Karena ini juga persoalannya berat sekali bagi bangsa ini ya kalau kita tidak segera membongkar secara scientific base. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para rekan media serta seluruh rakyat Indonesia, apa yang kami upayakan ini sama sekali bukan untuk mencari spotlight, untuk mencari sensasi ya seperti yang disampaikan oleh para termul atau memfitnah, mencemarkan. Justru kami ingin bersama-sama dengan para awak media semuanya, kita mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Kita membuat seluruh rakyat Indonesia itu peka kepada bagaimana para petinggi, para pejabat, para pemangku kebijakan, jangan sampai kita kecolongan lagi gitu ya, bahasa vulgarnya ya. Jangan sampai terjadi sebuah peristiwa seperti ini lagi. Ini kita bersama-sama ya, di dalam rangka acara ini juga kita bersama-sama untuk menghentikan semua kebohongan, semua upaya persengkongolan jahat untuk menggunakan dokumen-dokumen yang tidak resmi untuk meraih jabatan yang tentu saja itu akan mencederai perasaan rakyat Indonesia ya, ketidakpercayaan kepada pemangku kebijakan. Dan terakhir dari saya juga mendapatkan banyak masukan ya atau curahan hati dari warga Solo terkait dengan istilah geng Solo ya. Itu berkali-kali ketika saya bertemu dengan warga Solo itu mereka menitipkan kepada saya, Dr. Tifa, mohon ya agar warga pusat orang Jakarta atau media itu menghapus istilah geng Solo. Karena kami malu dengan istilah geng Solo, itu betul ya.
Iya, jadi jangan menggunakan istilah geng Solo karena kami orang Solo orang baik-baik gitu Pak Taufik ya. Jadi mudah-mudahan media ini juga yang hadir di sini juga menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk tidak lagi menggunakan istilah geng Solo karena itu mencederai atau menyakiti hati dari warga Solo. Yang salah yang melakukan kejahatan itu cuma satu orang, satu keluarga saja, bukan seluruh warga Solo gitu ya. Imbauan dari warga Solo seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang hadir di sini bisa melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, sorry. Ini langsung ke ya nggak bisa. Terima kasih kepada semua yang hadir di ruangan. Ya, Mas Roy nanti ada pertunjukan khusus. Teman-teman belum lihat dia bawa wayang ya. Dan dia selalu membawa kaos baru gitu. Ya, oke. Kalau ini enggak. Ya, kalian enggak buku. Oke. Saya selaku penasihat hukum Bu Dr. Tifa ya dan teman-teman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di salah satu media dan sudah dikutip banyak media itu sudah mulai kehilangan akal sehat ya. Misalnya mau demo, mendeadline Polda supaya 14 hari tetapkan tersangka, kalau tidak akan demo tanpa BH, tanpa celana dalam. Ini kan bukan logika hukum dan ini mohon maaf ya, ini sudah komunis pun kayaknya juga bukan ya ini ya. Ini pokoknya orang yang sudah kehilangan akal sehat. Kalau pesan saya sebagai penasihat hukum itu tolong tokoh-tokoh itu diperiksa dulu, digrogol ya di rumah sakit jiwa karena tidak ada perspektif apapun yang bicara tentang hukum. Nah, kembali kepada persoalan awal bahwa kenapa kepolisian itu begitu lama? Karena dari semula polisi itu meyakini dan akan membuat skenario kedua. Skenario kedua itu sebagaimana yang menimpa Gus Nur dan Bambang Tri, tetapi nampaknya itu tidak bisa karena pertama yang dilawan ini sosok yang pendidikannya jelas, semuanya bergelar doktor ya, dan menguasai media secara penuh serta ada bukti-bukti akademisnya ya. Jadi bukti akademis bukan hanya buku-buku, ini kumpulan dari penelitian mereka, tetapi mereka sudah ketemu kepada sumber-sumber primer yang memang tidak pernah mengkonfirmasi tentang keberadaan ijazah. Dan yang terbaru cerita yang menurut saya unik itu perlu dipertanyakan dari pembela Jokowi itu mengatakan bahwa mereka memiliki bukti bahwa belajarnya di Singapura SMA-nya tapi kuliahnya di Australia dan dosennya terbang. Nah, kalau dosen terbang di Solo ini banyak, masjid-masjid NU itu latihan terbangan itu. Nggak usah jauh-jauh ke Australia apalagi ke Singapura. Jadi makin tidak karuan. Saya meyakini polisi ini dihadapkan pada satu kesulitan yang luar biasa. Satu, kalau menetapkan tersangka di antara mereka ya, pertama mereka akan terhambat oleh persepsi faktual. Kenapa? Secara administrasi Pak Jokowi ini laporannya memiliki kelemahan karena Pak Jokowi tidak menyebut nama. Jadi datang ke Polda itu hanya menyebut saya merasa tersakiti, terhina sehina-hinanya ya. Nah, padahal mereka juga merasa terlapor selapor-lapornya begitu. Karena secara akademis, secara KUHAP, bahan peraturan polisi, yang namanya pengaduan itu menyebut nama yang jelas. Karena hanya bisa dihukum kalau yang namanya penghinaan itu langsung menyebut dan sudah saling mengerti. Jadi Mas Roy menyebut saya apa, itu masuk delik penghinaan, tinggal medianya apa. Nah ini ketika menyebut saya pokoknya pada tanggal itu merasa terhina sehina-hinanya, silakan polisi yang mencari. Jadi nampaknya polisi kesulitan di doktrin ini untuk membuktikan bagaimana mencari kesalahan kalau yang dilaporkan tidak jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau boleh saya sebut buat Mas Roy, Mbak Tifa dan Bang Rismon, ada blessing in disguise. Apa blessing in disguise? Itu ada seorang Sylvester Matutina yang tidak kunjung dieksekusi. Pusing juga bagaimana mau menetapkan tersangka, menahan mereka sementara 6 tahun jalan-jalan tanpa, padahal sudah dibantu panser loh itu. Kalau Anda ke Kejaksaan Agung hari ini itu ada 2 panser ANOA, tapi tak kunjung bisa mengeksekusi. Jadi kami sebagai tim penasihat hukum bukan hanya siap, kami sangat siap sesiap-siapnya. Ya, barangkali ini biar
Mas Roy yang menerangkan seterang-terangnya ya, dan dia juga membawa wayang sewayang-wayangnya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang warga semuanya, utamanya warga Solo. Alhamdulillah ya, saya bisa sowan ke Solo, saya bisa datang ke Solo baru saja, dan insya Allah kita akan memberikan pencerahan, dan kita akan memberikan oleh-oleh, kita akan memberikan cerita yang manis ya untuk warga Solo dan sekitarnya. Termasuk tadi yang disampaikan Dr. Tifa itu betul sekali. Jadi mari kita angkat kembali ya, mari kita murnikan, karena yang bisa memurnikan kembali memang hanya warga Solo. Jadi saya ingin mengajak, ayo kalau kita tidak ingin disebut bagian dari yang tadi disebut geng Solo ya, kita bersihkan kota Solo, Surakarta, Hadiningrat ini dari orang-orang yang memang merusak sebersih-bersihnya. Nah gitu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi yang sudah di-spill oleh Dr. Tifa. Alhamdulillah betul sekali tadi yang disampaikan. Kemarin siang sebelum, kalau mungkin teman-teman melihat saya teriak-teriak di atas Mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014. Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya gitu, jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya? Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi ya, itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu, dekan yang bersangkutan. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat, namanya Pak Dr. Budiadi ya, bukan Budiari tapi Budiadi nih ya, gitu ya. Tapi kita masih menunggu yang 2014 yang kayak apa. Ini penting, dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan supportnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah, karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek, dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan clear. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget tuh ketika saya nerangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya, itu bahwa cetakannya ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman bayangkan, dalam satu hari wisuda harusnya kan cetakannya sama. Misalnya teman-teman terima hari ini, terima, maaf ya saya sebut ya, misalnya terima harian Solo Pos misalnya gitu. Kemudian masih ada nggak? Masih tahu ya. Nah, terus kemudian soalnya kan ada harian yang banyak. Media yang lain saja. Dan media yang lain ya. Tiba-tiba cetakannya hari yang sama tuh kayak meleset. Fotonya tadinya begini, yang tempat milik orang ini gambarnya meleset. Itu kan nggak mungkin cetakannya sama. Itu yang terjadi pada ijazahnya Joko Widodo. Dibandingkan dengan Fronojiwo nomor 1115, dibandingkan dengan almarhum Hari Mulyono 1115, dibandingkan 1116, dibandingkan dengan Sri Murtiningsih ya 1117, itu beda. Padahal tiga nama tadi sama persis, posisi tulisannya, posisi logonya itu sama plek ketiplek, sama plek. Ya punyanya Joko Widodo itu meleset. Yang kemarin saya lihat dari KPU juga meleset. Nah berarti itu adalah yang tidak benar. Ya kami masih nunggu, dan insya Allah nanti akan dikejar oleh Pak Dr. Taufik yang ada di KPU di Solo. Ya contohlah yang ada di KPU Jakarta supaya tidak terkena pasal dalam undang-undang kearsipan. 10 tahun nanti kalau nggak ngeluarin itu 10 tahun. Itu yang pertama soal, jadi itu kemajuan
hari ini yang baru saya sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti kalau Solo memuat itu yang pertama muat mendahului Jakarta, ya gitu. Nah, yang kedua adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R, 169 maaf, 169 huruf R, syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg Partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya. Ya, ijazah SMA sudah coba kita cek ke Orchard Park Secondary School yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu hanya raport kelas 10 dan kelas 11, dan itu berarti belum lulus. Kemudian dan ini menurut Profesor Zulfikar, seorang profesor yang mengajar di Nanyang Technology University yang ada di Singapura, ya. Memang kalau itu belum lulus, OPSS itu tidak bisa menjamin, karena itu adalah SMP 3 tahun plus tahun. Jadi itu masih O level, ordinary level, harus masuk satu kelas lagi yang namanya A level, ya, advanced level, untuk dapat ijazah SMA. Dan ternyata menurut orang Indonesia yang mengantarkan Gibran ketika ada di UTS InSearch di Sydney, Gibran waktu itu tidak selesai. Jadi hanya 6 bulan melakukan sekolahnya di UTS, dan dia tampak sekali memang orang yang tidak mengenal kota. Kalau sekolah apalagi lebih dari sebulan itu pasti dia kenal keliling, itu enggak. Jadi dia waktu itu malah diajaknya tuh ngantar ke pelesiran, ke Opera House, kemudian ke Bondi Beach, kemudian ke Fleet Market gitu. Orang itu bukan menunjukkan orang yang pernah ke sini. Kalau orang pernah ke sini pasti nggak mau lagi ke situ gitu. Jadi dia malah pelesiran ke sana, dan baru dia tunjukkan UTS InSearch, dia mengaku kalau dia nggak selesai. Jadi clear banget bahwa anak ini yang anaknya buku white paper ini, maka nanti akan kita tulis sebagai black paper. Jadi artinya teman-teman semua, ya, itu kesimpulan yang ingin kami sampaikan, dan singkat kata, ya, kami hadir sekali lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya apa yang sudah terjadi ini sudah diramalkan oleh para pujangga kita dulu, ya. Apa yang terjadi ini sudah diramalkan dulu dengan kisah goro-goro, bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap, ya. Ono cerita ing Surakarta Hadiningrat, nggih. Ono sing jenenge Petruk. Petruk tahu dadi ratu. Petruk iki nemu jimat Kalimosoto, ning ora iso pas dadi ratu, dhewekne pating petakilan pas dadi ratu. Jenenge dadi Prabu Wel Geduel Beh, Prabu Kantong Bolong. Kenapa jenenge Kantong Bolong? Karena kantonge ana 17.000 triliun ning kantong. Ana 11.000 triliun ning kantong tengen. Kabeh zong. Petruk tahu nyiptake kendaraan titihan sing jenenge SMK. SMK goib. Dadi SMK saiki dienggo jeneng partai anake. Gajah. Kenapa jenenge gajah? Soale gajah kuwi gak duwe ijazah. Dadi Petruk numpak gajah sing gak duwe ijazah. Petruk tahu numpak banteng, neng malah ditendang karo banteng, dipecat, banteng ketaton. Krono wis joso nganterke Petruk ning ora dianggep. Nah, Petruk saiki dadi numpake ora banteng lagi, neng celeng, ya, banteng celeng.
Nah, suara Petruk. Nah, ikut kisah Petruk sing terus karo Semar, Gareng, Petruk Bagong. Singkatannya apa? SGPLB. SGPLB ini dudu sekolah guru luar biasa. Neng Semar, Gareng, Petruk lan Bagong. Nah, Petruk saya diteruske kalau sing jenenge Petruk cilik. Petruk cilik mengko ana judul buku nih Gibran Black Paper. Terus Petruk cilik saking senenge dua buku mengko abdi launching ugi neng Surakarta Hadiningrat sesuk neng sadurunge nyanyi karo lagu sing ciptake karo Om Refli. Rasa gelap hidup penat dunia rasa fu fa fa maksulin saja. Yuk nyanyi bareng-bareng. Rasa gelap hidup penat dunia rasa fu fa fa maksulin saja. Bumi goncang ayang langit kelap-kelap. Konco-konco wis ditunggu ning ruang sebelah. Pancep kayon. Matur nuwun.